Pak Menteri, saya dan kawan-kawan itu bertugas. Kalau nggak bisa, nggak usah jadi petugas. Jawabannya cuma itu, Pak. Jadi kalau Anda mau ke sini itu jadi petugas. Kalau Anda siap jadi petugas dan siap ikut pelatihan 30 hari, monggo. Kalau nggak usah ikut. Itu saja, Pak, jawabannya. Jadi karena apa? Mereka itu ngurusin 221.000 jamaah. Haji 2026 bahkan belum dimulai. Kuota belum diumumkan secara resmi dan jadwal keberangkatan masih cukup jauh. Namun satu peringatan keras sudah lebih dulu dilontarkan pemerintah. Bukan ditujukan kepada jamaah, bukan pula kepada travel haji, melainkan kepada calon petugas haji sendiri. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, secara tegas menyampaikan pesan yang tidak biasa. Ia mengatakan, pemerintah hanya akan memilih petugas yang benar-benar siap bekerja, bukan mereka yang sekedar ingin nebeng naik haji. Kalimat ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, pernyataan tersebut seolah membuka fakta bahwa selama ini masih ada petugas yang niatnya patut dipertanyakan. Haji bukan perjalanan biasa, ini adalah ibadah paling berat secara fisik dan mental. Di tengah jutaan jamaah, cuaca ekstrim dan kondisi lapangan yang sering tak terduga, petugas haji memegang peran krusial. Satu kelalaian kecil bisa berdampak besar bagi keselamatan dan kenyamanan jamaah. Maka ketika pemerintah berbicara sekeras ini sejak awal, publik wajar bertanya, apa yang sebenarnya sedang dibenahi? Dan mengapa peringatan ini harus disampaikan jauh-jauh hari sebelum Haji 2026 dimulai? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita kupas lebih dalam. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, petugas haji bukanlah peserta ibadah biasa, melainkan bagian dari sistem pelayanan yang menentukan kelancaran ibadah jutaan jamaah. Mereka ditempatkan bukan untuk mencari kenyamanan pribadi, apalagi sekadar memanfaatkan kesempatan berhaji tanpa biaya, tetapi untuk bekerja penuh melayani jamaah dari awal hingga akhir. Dalam praktiknya, petugas haji memikul tanggung jawab besar. Mereka harus siap menghadapi jamaah yang kelelahan di tengah cuaca ekstrim, membantu lansia yang terpisah dari rombongan, mengurus jamaah sakit, hingga menangani situasi darurat yang bisa terjadi kapan saja. Di lapangan, petugas sering bekerja tanpa mengenal waktu, bahkan ketika jamaah lain tengah beristirahat atau beribadah. Namun, Wamen Dhanil menyoroti fakta bahwa selama ini masih ditemukan petugas yang salah memahami peran mereka. Ada yang lebih mengutamakan ibadah pribadi, sibuk mengejar agenda masing-masing, atau justru sulit ditemukan ketika jamaah membutuhkan bantuan. Inilah yang kemudian memunculkan istilah nebeng naik haji, sebuah praktik yang dinilai merusak esensi pelayanan haji. Peringatan ini menjadi penegasan bahwa niat menjadi petugas haji harus diluruskan sejak awal. Petugas bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ketika satu petugas lalai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang jamaah, melainkan bisa merembet pada kekacauan pelayanan secara keseluruhan. Karena itu, Haji 2026 diposisikan sebagai momentum perubahan, menempatkan pelayanan jamaah sebagai prioritas mutlak di atas kepentingan pribadi siapapun. Untuk pelaksanaan Haji 2026, pemerintah menegaskan satu hal penting, tidak ada ruang bagi petugas yang setengah-setengah. Semua calon petugas haji akan melalui proses seleksi yang jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, serta komitmen penuh terhadap tugas pelayanan. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa para calon petugas harus menjalani pelatihan intensif selama puluhan hari. Pelatihan ini dilakukan secara langsung di asrama haji, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan daring. Materinya bukan sekedar teori, tetapi simulasi kondisi lapangan, menghadapi jamaah lansia, jamaah sakit, situasi darurat, hingga tekanan kerja di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan jutaan orang. Yang ditekankan dalam pelatihan ini bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga pola pikir pelayanan. Petugas diingatkan bahwa mereka tidak berangkat sebagai jamaah biasa, waktu ibadah pribadi bisa terbatas, jam istirahat minim, dan tugas bisa datang kapan saja. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima sejak awal. Pemerintah juga menegaskan, petugas yang tidak disiplin, tidak siap kerja, atau melanggar komitmen akan langsung dievaluasi dan bisa dicopot. Tidak ada toleransi bagi mereka yang menjadikan status petugas sebagai jalan pintas untuk berhaji. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, memastikan pelayanan haji 2026 berjalan lebih tertib, profesional, dan berpihak penuh kepada jemaah.
Peringatan keras dari Wakil Menteri Haji dan Umroh ini sebetulnya membuka satu fakta penting yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Masalah petugas haji bukanlah isu baru, tetapi persoalan lama yang terus berulang dari tahun ke tahun. Di lapangan, masih ditemukan petugas yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pelayanan. Ada yang lebih sibuk mengejar ibadah pribadi, ada yang sulit dihubungi saat jemaah membutuhkan, bahkan ada yang menganggap tugas sebagai formalitas semata. Dalam kondisi seperti ini, yang paling dirugikan tentu jemaah, terutama jemaah lansia dan berisiko tinggi. Ketika petugas lalai, dampaknya bisa sangat serius. Jemaah bisa terlantar, salah rute, kelelahan tanpa pendampingan, hingga terlambat mendapat penanganan medis. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, publik masih mengingat berbagai keluhan. Jemaah kebingungan di Armuzna, kurangnya pendampingan, hingga koordinasi yang lemah di saat krusial. Karena itu, pernyataan Wamen Dhanil dapat dimaknai sebagai peringatan dini sekaligus sinyal perbaikan sistem. Pemerintah ingin menutup celah sejak awal agar tugas petugas tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas berhaji. Seleksi ketat dan ancaman pencapotan bukan bentuk kekerasan, melainkan langkah korektif untuk memastikan kualitas pelayanan. Jika Haji 2026 ingin berjalan lebih tertib dan manusiawi, maka profesionalisme petugas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pelayanan jamaah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, karena disitulah martabat penyelenggaraan haji diuji. Haji pada hakikatnya bukan sekedar perjalanan ibadah pribadi. Ia adalah ibadah kolektif yang melibatkan jutaan orang, ribuan petugas, dan sistem pelayanan yang kompleks. Di dalamnya, peran petugas haji menjadi kunci, bukan pelengkap. Petugas haji bukan orang yang kebetulan ikut berangkat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani, menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kehusyukan ibadah jamaah, terutama bagi jamaah lansia, jamaah sakit, dan mereka yang tidak memahami medan serta kondisi ekstrim di Tanah Suci. Ketika niat petugas sejak awal sudah melenceng, hanya ingin ikut berhaji, mengejar status, atau mencari keuntungan pribadi, maka dampaknya bisa sangat serius. Pelayanan menjadi setengah hati, koordinasi kacau. Dan yang paling dirugikan adalah jamaah yang seharusnya dilayani sepenuh jiwa. Karena itu, peringatan keras dari Wakil Menteri Haji dan Umroh harus dibaca sebagai upaya memperbaiki sistem. Ini bukan sekedar soal disiplin, tapi soal tanggung jawab moral dan spiritual. Melayani jamaah haji bukan tugas ringan. Ia menuntut fisik kuat, mental tangguh, dan keikhlasan yang nyata. Haji 2026 membutuhkan petugas yang siap bekerja siang dan malam, siap mendahulukan jamaah di atas kepentingan pribadi. Bukan petugas yang hanya ingin menikmati ibadah, tetapi petugas yang siap berkorban demi kelancaran ibadah orang lain. Karena pada akhirnya, kesuksesan haji tidak hanya diukur dari jumlah jamaah yang berangkat, melainkan dari seberapa baik mereka dilayani hingga kembali ke tanah air dengan selamat dan bermartabat. Kalau menurut Anda, apakah petugas haji memang perlu diseleksi lebih ketat dan diawasi lebih serius? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara jamaah dan masyarakat sangat penting untuk perbaikan pelayanan haji ke depan. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, kritis, dan terbaru seputar Haji 2026 dan kebijakan di Tanah Suci. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelataan niat, dan dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji dengan aman, tertib, dan penuh keberkahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.